Bapak ketemu langsung. Kalau Gus Dur dulu mengatakan kan presiden yang paling ikhlas tuh Prabowo katanya gitu. Gimana menurut Bosman gimana tuh? Melihat kepribadian beliau gitu. Apakah Pak Gus Dur menyatakan presiden yang paling apa ya istilahnya? Legowo apa? Paling ikhlas. Kan? Paling ikhlas. Iya. Mungkin iya ya. Karena Pak Hasan Nasbi juga ngaku dia dulu adalah penyerang keburukannya Pak Prabowo, diangkat jadi menteri juga tuh, gitu ya. Jadi ya itulah beliau ya yang tidak mempermasalahkan tidak mempermasalahkan masa lalu ya, yang penting masa depan gitu ya. Cuman kalau masa depannya dari orang-orang yang punya masa lalu, kadang-kadang masa depannya ini Masya Allah. Dan itu harus ada limitnya juga ya. Ya. Kembali soal apa tuh namanya, soal perang tuh Pak. Ya, jenengan kan tanya ya, what if Iran win the war gitu kan ya. Dan tidak dijawab oleh beliau. Dijawabnya sebenarnya dijawab, tapi nggak boleh dijawab. Dan kali ini pun saya tidak memenduli beliau, jadi saya mengerti beliau tidak menjawab itu, mengerti sekali gitu ya. Pada saat diterangkan, saya yang bilang saya setuju Bapak, langsung begitu, gitu. Tapi apakah beliau tahu peluang Iran menang itu besar atau setidak-tidaknya draw? Draw itu artinya gini, kalau di dalam catur, yang ngajak remis duluan itu sebenarnya kalah. Udah, yang ngajak remis duluan ya Pak ya? Kita tahu Amerika sebenarnya mau ngajak remis ya sebenarnya, iya kan? Betul. Iran nggak mau ya? Iran nggak mau. Lu mundur silakan, makin bebas dia nembak, bener nggak? Gitu. Nah sementara Amerika itu tahu perang di atas 1 bulan, biayanya nggak masuk akal. Nah dia udah minta 50 billion dollar, udah di approve, itu hanya bertahan 1 bulan, alias di akhir April, gitu kan? Itu habis. Itu 50 billion dollar itu bukan buat senjata serang loh. Jalanin nuklir USS Abraham Lincoln sama USS Gerald Ford itu kan pakai nuklir dan itu ongkosnya billion. Hanya untuk hidup doang loh, bukan untuk nembak loh itu. Jadi terlalu mahal biaya perang buat Amerika, dan Iran menggunakan namanya attrition war atau perang atrisi, yaitu menggunting, memiskinkan jalur ekonominya. Bad newsnya karena Amerika merupakan Wall Street-nya merupakan 25% peredaran uang dunia, ekonomi Amerika merupakan 35% dunia, kalau di total di atas 50% mendadak goyang, itu menggoyangkan dunia. Nah, ini contoh reality. Jadi Sosok Reza Sudrajat, guru honorer Karawang yang gugat anggaran MBG ke MK. Seorang guru honorer asal Karawang, Jawa Barat, Reza Sudrajat, mengajukan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan tersebut diajukan karena ia menilai program makan bergizi gratis MBG berdampak pada porsi anggaran pendidikan. Reza, kelahiran 1995, telah mengajar sejak 2018 di salah satu sekolah di Karawang. Ia mengajukan permohonan uji material terhadap Pasal 22 Ayat 2 dan Ayat 3 UU APBN 2026 dalam perkara nomor 55/PUU /XXIV/2026. Dalam sidang yang dipimpin Ketua MK Soehartoyo, Reza hadir tanpa kuasa hukum. Ia menyampaikan bahwa Pasal 31 Ayat 4 UUD 1945 mewajibkan negara memprioritaskan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN dan APBD. Menurut Reza, dalam UU APBN 2026 terdapat perluasan makna norma pada Pasal 22 Ayat 3 yang memasukkan program MBG ke dalam pendanaan operasional pendidikan. Ia menilai hal tersebut mengaburkan fungsi utama anggaran pendidikan. Reza menegaskan dirinya tidak menolak program pemenuhan gizi bagi masyarakat. Ia bahkan menyatakan mendukung program tersebut. Namun, ia mempersoalkan penempatannya dalam pos anggaran pendidikan. Ia menyebut dana MBG mencapai 268 triliun rupiah dari total anggaran pendidikan 769 triliun rupiah. Jika komponen tersebut dikeluarkan, menurut perhitungannya, anggaran pendidikan murni hanya sekitar 11,9% dari APBN, jauh di bawah amanat konstitusi 20%.
Menurutnya, anggaran pendidikan seharusnya diprioritaskan untuk pemenuhan hak dasar pendidik, termasuk gaji dan tunjangan guru, serta perbaikan sarana dan prasarana sekolah yang masih belum optimal. Reza juga mengaku sempat mendapat penolakan dari keluarganya, terutama sang ibu, yang mengingatkan potensi resiko atas langkah hukum tersebut. Namun, ia tetap melanjutkan permohonan setelah meyakinkan keluarganya bahwa tujuannya untuk memperjuangkan kepentingan pendidikan nasional. Ia juga sempat khawatir langkahnya berdampak pada pekerjaannya sebagai guru honorer, namun hingga kini tidak ada tindakan dari pihak sekolah. Menanggapi gugatan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan pemerintah akan menunggu hasil putusan MK. Ia menyebut dalam proses hukum, gugatan bisa saja diterima atau ditolak, dan pemerintah siap mengikuti mekanisme yang berlaku. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR lalu Hadrian Irfani menyampaikan bahwa pihaknya menghormati langkah hukum yang ditempuh Reza. Namun, ia menegaskan bahwa hingga saat ini Komisi X belum menemukan bukti bahwa anggaran pendidikan digunakan untuk program MBG. Menurutnya, pelaksanaan MBG memiliki alokasi tersendiri melalui Badan Gizi Nasional BGN, meski sasarannya adalah anak sekolah. Ia juga menegaskan bahwa anggaran pendidikan tetap harus diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan guru dan kualitas pendidikan. Perkara ini kini menunggu proses persidangan lebih lanjut di Mahkamah Konstitusi yang akan menentukan apakah ketentuan dalam UU APBN 2026 tersebut sesuai dengan amanat konstitusi atau tidak. Emang bangsat kalian yang mengelola republik lebih mementingkan isi perut daripada isi otak. Ternyata negara ini lebih menghargai tai daripada ide. Sesuatu yang keluar dari pantat kita lebih mahal daripada yang keluar dari otak kita. Bayangin, Anda masuk ke toilet umum saja untuk kencing itu bayar 2.000. Buang air besar bayar 3.000. Sementara editing, cutting tidak boleh bayar. Kalau harus bayar lantas dianggap korupsi. Ini gila kan? Seolah berpikir itu dosa. Seolah gagasan adalah kejahatan. Padahal sejak kapan ide menjadi musuh negara? Kita diajarkan di sekolah untuk kreatif. Tapi untuk kreativitas ketika masuk ke sistem justru dihukum. Emang bangsat kalian yang mengelola republik lebih mementingkan isi perut daripada isi otak. Makan jogetnya, telan miskinnya. Pemimpin cuma bisa joget dan pidato saat perut rakyat keroncongan. Dulu, pilih presiden karena gemoy, karena lucu dan gemesin, karena jogetnya enak dilihat, tanya yang penting gemes. Sekarang, kau makan joget kau itu, harga bahan pokok naik, lapangan kerja makin susah, rakyat nggak boleh kritik. Pokoknya bapak harus senang. Masih ingat kalian waktu kampanye? Panggung penuh tawa. Sekarang, ngucap terus kita dibuatnya. Astagfirullahaladzim. Inilah akibatnya kalau negara dijadikan panggung hiburan. Yang viral dan tolol menang. Yang mikir dengan segala kehati-hatian malah kalah. Demokrasi kita berubah jadi lomba pencitraan. Yang penting trending. Bukan penting bagi rakyat. Gara-gara kasihan sama satu orang, jutaan rakyat jadi korban. Salah pilih pemimpin. Yang bayar bukan dia. Yang bayar kita semua. Dari